iki dapur belakang rumah saya. Ini marang Mbak, karena besok undangannya di sekitar 50-60an orang. Jadi persiapan marang, kemudian iki yang bikin perapian di tungku ini saya kawan-kawan. Jadi ini bumbu yang sudah diracik di blender, kemudian dikeringkan dengan api yang sangat sedang sekali. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Mbak semuanya, gimana kabarnya ini hari? Semoga sehat selalu di perantauan, amin. Semoga mbak semuanya terhindar dari mara bahaya. Semoga dipermudah segala urusan sama mbak, amin ya rabbal alamin. Tak doakan dari tanah air, moga-moga sampean dimanapun sampean kerja di luar negeri, moga-moga sampean iso sukses selalu, mbak, amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini kita bakal membahas sebuah video curhatan temennya kita, kemudian kita mau reaction. Tapi karena hari ini adalah saya memiliki kesibukan memasak untuk acara 100-an bapak saya besok, jadi kita sambil sama masak mbak. Jadi ini ada sedikit gosip sekaligus kita nemeni masak saya ya. Oke, dan ini adalah kondisi dapur belakang memakai kayu bagaimana. Tak tontonkan ke sama-sama semuanya. Kemudian setelah itu kita bakal membahas mereaction sebuah video. Gak ada masalah, gak ada apa-apa, ternyata tiba-tiba di interminute. Ya itulah majikan di sini. Jadi apes itu tidak ada di kalender. Jadi kita harus siap gerak mental kita. Dan buat kalian yang masih kerja di Hongkong harus pinter-pinter nabung, karena apes itu tidak ada di kalender. Aku tiba-tiba di intermediate disuruh keluar, alasannya sih udah nggak butuh pembantu. Mbak semuanya, sampean udah nonton ya video depan tadi. Jadi tak ceritakan singkat, Mbak Iki kerja di majikan terakhir jadi cukup lumayan lama mbak, tapi tiba-tiba Mbak Iki tidak ada masalah dengan majikan, kemudian dia diputus kontrak secara intermittent sama majikannya. Dan di situ mbaknya ngomong, menasihatin untuk mbak-mbak jangan sampai kui rugi kalau kerja di Hongkong, kemudian sampean terlena. Akhirnya ketika terjadi pemutusan kontrak kerja, sampean kui tidak ada tabungan. Jadi ini seperti itu mbak. Nah, di dalam kasus iki aku setuju dengan pernyataan Mbak yang dimana usahakan kan kawan, kalau majikan sampean saat iki baik nih sama sampean, tetap sampean harus hati-hati, iki berjaga-jaga, jangan terlena dengan kebaikan majikan sampean, karena sampean nggak ngerti mbak apa sih kapan, karena apa sih nggak tertulis mbak neng kalender, tiba-tiba majikan menginterminasi sampean, padahal sampeanku kerjanya baik, nggak ada masalah sama majikan. Tiba-tiba majikan nggak butuh kamu keluar ya Cece hari ini karena aku sudah tidak membutuhkan jasa kamu. Gila nggak sih, pada sama udah kerja lama di majikan tersebut, kemudian tiba-tiba diputus kontrak sama majikannya secara interminute. Terus kalau sampean tidak ada ibaratnya persiapan, tidak ada tabungan, terus sampean gimana mau cari majikan lagi? Bagaimana sampean menghadapi orang rumah kalau tabungan saja tidak punya? Bagaimana sampean mau proses majikan baru kalau sampean tidak memiliki tabungan? Jadi jangan terlena buat mbak-mbak semuanya. Ketika sampean kui majikannya baik, tetap usahakan harus nabung. Di Hongkong juga, walaupun di Indo sampean ada tabungan, tapi lebih bagus lagi kalau di Hongkong sampean ada bank juga. Jadi ketika namanya ada masalah nantinya, sampean bisa menarik uang tersebut mbak untuk proses di majikan baru. Jika sampean pengen nih proses cari majikan lagi, tapi kalau sampean nggak pengen cari majikan lagi, mungkin tidak menjadi gelo atau mungkin sampean biasa wae mbak, karena memang sampean sudah niat sejak awal selepas diputus kontrak balik ae bikin usaha, nggak masalah. Tapi kalau sampean kui pengen sek kerja lagi neng Hongkong, ya kui
pusing kan, sama tiba-tiba diputus kontrak, terus nggak punya tabungan, terus akhirnya sampean terpaksa nih proses kembali, tapi sama nunggu visa di Indo, atau mungkin sama nunggu visa di Makau. Ya kalau sampean kui ono biaya, oke, sampean bisa memberi jaminan kepada agensi, kemudian bisa ngekos yang sampean mau. Kalau sampean ada duit, kalau sampean nggak ada duit, agensi emang mau memproses sampean angel mbak, karena nggak ada jaminan. Jadi mbak ini ada benarnya. Tapi bagaimana kalau seandainya sampean kuwi tiba-tiba diputus kontrak sama majikan, nggak ada alasan yang jelas? Berarti sampean harus menulis ke imigrasi mbak, kalau majikan anda kuwi mengintermini sampean, kemudian sampean menanyakan alasannya, tapi majikan kuwi hanya tidak membutuhkan jasa sampean. Nah, di sini ada 4 hal yang bisa sampean minta surat finish atau finish letter kepada majikan Anda ketika posisi ini salah satunya majikan tidak membutuhkan jasa Anda lagi. Itu bisa mbak, sampean minta surat finish letter ke majikan Anda biar sampean cari majikan lagi, kemudian nunggu visa di majikan baru di Hong Kong. Kemudian yang kedua adalah majikan sampean yang jaga lagi meninggal dunia, majikan sampean lagi bangkrut, kemudian majikan sampean satunya lagi kui pindah ke luar negeri selain ke Hong Kong. Nah, sampean bisa meminta finish letter ke majikan tersebut. Tapi kalau majikan sampean tidak memberikan surat finish letter, maka sampean tulis ke imigrasi, iki lo aku diputus kontrak secara indefinite sama majikanku tanpa alasan yang jelas. Dia hanya bilang kalau sudah tidak butuh tenagaku lagi. Nanti mbak di imigrasi itu akan mempertimbangkan sampean bisa nunggu visa di Hong Kong apa enggak apalagi kalau agensi sampean kuwi mau membantu sampean untuk tetap nunggu visa di Hong Kong. Nah, ini bagus banget mbak. Jadi ketika sampean ada masalah dengan majikan, usahakan sampean harus benar-benar mencari agensi yang mendukung sampean, yang benar-benar mau membantu. Karena nggak semua agensi mau bersusah payah mbak untuk membantu sampean, ribet. Udah cuman mendapatkan duit cuma sedikit, kemudian sampean permasalahan nih membingungkan, mempusingkan agensi. Jadi ada nih agensi yang nggak mau ribet-ribet menghadapi kasus-kasus sampean. Nah, jadi itu 2 hal yang saya sarankan buat sampean-sampean semuanya. Apabila sampean udah lama kerja di Hong Kong, jangan terlena dengan kebaikan majikan, tapi tetap puas pada, karena siapa tahu amit-amit jabang bayi sampean mengalami pemutusan kontrak kerja sewaktu-waktu tanpa alasan yang jelas. Karena saat ini majikan ini rata-rata memang kadangkala rodok yo memandai. Jadi kamuku nggak ada masalah apapun, tiba-tiba majikan nggak suka, aku juga banyak. Jadi kan lebih baik lagi sampean berhati-hati. Terus yang kedua, apabila sampean memang niatnya pengen kerja lagi ke Hong Kong, usahakan memberikan alasan yang tepat ke imigrasi tentang kondisi kerja sampean di majikan yang lama yang sudah saya bahas tadi. Kemudian untuk kasus Mbak memang dia sebenarnya pengen cari majikan lagi, tapi dia harus pulang Indo dulu Mbak. Nah, untuk kawan-kawan semuanya, semoga dengan adanya pembahasan ini bermanfaat. Jadi ini hari sibuk untuk masak kan kawan. Jadi itu aja, semoga ini menjadi pelajaran kita semuanya. Dan diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Terus sampai kapan? Saya aku sate piye? Bisa sampai anu sama duduk sama ini. Oh, duduk ini. Mulak malek duduk ini. Nah, iki apa jenis kentang? Tahu.
Jadi iki rumah emak, iki rumah masku. Nah, ya bene ora apa-apa lha mau jenenge wong kampung iki ngene iki lho keadaane, Mak. Iki wis termasuk wis bersih, udah termasuk wis bagus, iki bersyukur sekali. Delokan rumah dhewe kan wis bersih, lek mburitane iki wajar lah. Serba kayu semuanya, barangnya di mana-mana. Jadi itu dipisah, Mbak. Dulu digandeng tapi sekarang dipisah. Karena memang di dalam menurut kepercayaan wong Jawa, jangan sampai rumah itu digandeng satu dengan rumah satunya lagi, karena kalau lebih dari 3 keluarga itu pasti salah satunya ada yang bisa sampai cerai. Jadi itu kenapa aku harus memutus batas tembok rumah ini.